Kenalkan, nama saya Kak Matela dari kelas 5D7 dengan NIM 22024144. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint yang telah saya buat mengenai Artificial Intelligence. Yang pertama adalah manajemen support system. Decision support system, DSS, group support system, GSS, termasuk grup DSS, GDSS, Executive Information System, Expert System, Artificial Neural Network, Hybrid Support System. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah faktor teknologi informasi atau komputer. Untuk zaman sekarang trennya meningkat, kemudian hasilnya lebih banyak alternatif pilihan. Kemudian faktor yang kedua adalah kompleksitas struktural kompetisi. Di zaman sekarang trennya meningkat, kemudian hasilnya biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Kemudian pada faktor ketiga ada pasar internasional. Untuk sekarang trennya juga meningkat, hasilnya tidak kepastian, dalam arti masih 50-50. Kemudian faktor yang keempat adalah stabilitas politik. Untuk sekarang trennya sedang menurun, untuk hasilnya berkaitan dengan massa. Kemudian ada konsumerisme, di tren yang sekarang ia meningkat, hasilnya untuk kedepannya. Kemudian yang terakhir adalah intervensi pemerintah. Untuk di tren yang sekarang sedang meningkat, dan yang untuk hasilnya untuk kedepannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan juga keputusan. Yang pertama adalah kecepatan perubahan luar biasa besarnya. Kemudian ada pendekatan manajemen trial dan error menjadi lebih sulit. Dan yang terakhir, manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dengan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing. Kemudian ada 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama, intelligence, pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Kemudian yang kedua, design, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Kemudian yang terakhir adalah choice, pemilihan dari materi-materi yang tersedia, kemudian mana yang harus dikerjakan. Kemudian ada proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Yang pertama, terstruktur, mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Poin yang kedua adalah tak terstruktur, adalah fusi, permasalahan kompleks di mana tidak ada solusi serta-merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase yang terstruktur. Kemudian poin yang keempat adalah semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Kemudian decision support system, penjelasan decision support system atau DSS. Yang pertama adalah DSS adalah suatu sistem yang ditunjukkan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Kemudian poin yang kedua adalah sistem yang berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam proses data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Kemudian ada beberapa syarat untuk DSS. Yang pertama harus sederhana, yang kedua robust, yang ketiga mudah untuk dikontrol, yang keempat mudah beradaptasi, yang kelima lengkap, dan yang keenam user friendly. Kemudian ada istilah-istilah dalam DSS. Yang pertama adalah search, Gorey and Scott Martin tahun 1971, Little tahun 1970, Alters tahun 1980, Moore and Cheng 1980, Bosch et al 1980, Kane 1980. Kemudian ada DSS defined in terms of
problem type, system function support, system function interface characteristic, usage pattern, system objective, kemudian usage pattern, system capabilities, system component, dan juga yang terakhir development process. Kemudian ada karakteristik dan kemampuan DSS. DSS terpecah menjadi 4 karakteristik dan kemampuan. Yang pertama adalah semi-structure decision for managers at different levels, for groups and individuals, interdependent or sequential decision, support intelligence, design and choice, support variety of decision style and process. Kemudian yang ketujuh, adaptability and flexibility. Yang ke-8, ease and use. Yang ke-9, effective, not efficient. Yang ke-10, humans control machine. Yang ke-11, evolutionary usage. Yang ke-12, ease of construction. Ke-13, modeling. Dan yang terakhir, knowledge. Kemudian di sini ada beberapa karakteristik dan kemampuan DSS. Yang pertama, DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan. Yang utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur, dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Yang kedua, dukungan disediakan untuk berbagai level manajer yang berbeda, mulai dari awal pimpinan, puncak, sampai manajer lapangan. Yang ketiga, dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Yang keempat, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan untuk saling membantu dan saling berkaitan. Poin yang kelima, DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, intelligence, design, and choice. Terus, poin yang keenam, DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketujuh, DSS selalu bisa beradaptasi dan sepanjang masa. Yang ke-8, DSS mudah untuk digunakan. Yang ke-9, DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan dalam kurung akurasi, angka waktu, dan kualitas. Lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh, juga biaya membuat keputusan termasuk biaya penggunaan komputer. Kemudian poin yang ke-10 adalah pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ke-11, DSS mengarah pada pembelajaran. Kemudian poin yang ke-12, pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Kemudian yang 13, DSS biasanya menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. Dan kemudian yang terakhir, DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Kemudian di sini ada beberapa keuntungan dari DSS. Yang pertama, mampu mendukung pencarian solusi dari masalah yang kompleks, kemudian respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah, kemudian mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda-beda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat, kemudian dapat memfasilitasi komunikasi, dapat meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, kemudian menghemat biaya, kemudian keputusan yang lebih tepat, kemudian meningkatkan efektivitas dan manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha, dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas analisis. Kemudian ada beberapa komponen DSS. Yang pertama adalah data management, termasuk di dalamnya ada database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Kemudian model management.
melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan suatu kemampuan analisis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem. Kemudian communication atau dialog subsystem. User dapat berkomunikasi dengan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem. Ini berarti juga menyediakan antarmuka. Kemudian ada knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Ini ada contoh model di sini ada bagan model konseptual DSS. Yang pertama di atas ada other computer based system, kemudian turun ke dalamnya ada data management, model management, knowledge manager, dialog management, dan turun ke bawah ke manager atau user. Kemudian dari data management turun ke bawah atau sebaliknya ke data eksternal dan internal. Sekian dari saya, terima kasih.